Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai UX Design Approach. Apa sih yang dimaksud dengan UX Design Approach? UX Design Approach merupakan pendekatan UX yang melibatkan pemahaman mendalam tentang penggunanya, baik melalui penelitian, pengorganisasian informasi, desain visual, dan lainnya. Tujuan ini semua dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dan melakukannya dengan elegan. Hal ini juga melibatkan penempatan pengguna pada pusat proses desain dan pengembangan, membangun siklus penelitian secara berulang atau cycle of research, serta desain dan evaluasi. Terdapat 3 tahapan proses pada UX Design Approach. Yang pertama yaitu research. Proses pada tahapan research ini kita dapat melakukan penelitian pengguna awal untuk memahami suatu target. Dan kemudian pada proses kedua yaitu desain, kita dapat membuat prototipe sebagai konsep awal dari suatu produk. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini berguna untuk melakukan testing dan mengembangkan hasil feedback dari user. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 metode yang dapat kita gunakan pada penerapan UX Design Approach. Yang pertama yaitu design thinking, inovasi produk dan solusi kreatif permasalahan. Yang kedua, metode Learn UX, membuat solusi minimum viable product (MVP). Dan yang ketiga, metode Agile Development, solusi yang berkembang melalui upaya kolaboratif. Dan yang keempat, yaitu metode Double Diamond, yang dengan menggunakan prinsip lingkar UX. Metode yang pertama yaitu design thinking. Nah, design thinking ini dipopulerkan oleh David Kelley dan Tim Brown, pendiri IDEO, sebuah konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Menurut Kelley dan Brown, pada tahun 2018, design thinking ini merupakan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari perangkat perancangan untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, kemungkinan teknologi, serta persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Dalam design thinking terdapat 2 alat utama yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Yang pertama yaitu Double Diamond Model dan Human Centered Design. Nah, di sini terdapat 5 tahapan proses pada design thinking. Yang pertama yaitu empathize, memahami empatik dari masalah yang ingin dipecahkan dengan melakukan pendekatan terhadap customer sehingga nanti kita dapat melakukan process define. Proses define ini membuat sudut pandang berdasarkan kebutuhan dan wawasan dari pengguna. Yang nantinya pada proses idea kita dapat meluangkan solusi-solusi secara kreatif sebanyak mungkin sehingga menghasilkan suatu prototipe yang membangun representasi ide yang telah dibuat untuk ditunjukkan kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu testing, melakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk tersebut. Metode yang kedua yaitu Learn UX. Konsep Learn UX dilahirkan kembali di Jepang untuk pertama kalinya pada tahun 1940. Konsep Learn UX ini ikut diterapkan oleh Taiichi Ohno dalam Toyota Product System yang dibantu oleh Dr. Shigeo Shimo. Nah, Learn UX sendiri berfokus untuk menguras kegiatan yang tidak bermanfaat dan berfokus pada sebuah nilai produk. Pada dasarnya, Learn UX menggabungkan pendekatan pemikiran desain berbasis solusi dengan menggunakan metode iterasi yang menggabungkan metode Agile. Terdapat 4 tahapan utama dalam menjalankan Learn UX, yaitu Declare Assumption,
problem statement untuk mengidentifikasikan suatu risiko di dalam proyek. Dan yang kedua, tahapan kedua yaitu create an MVP, minimum viable product. Nah, kegunaan dari MVP ini sendiri dapat digunakan dalam menjalankan suatu penelitian sehingga nantinya dapat membantu dalam pengujian asumsi untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu run an experiment dengan melakukan pengujian dan membangun prototipe MVP yang telah diciptakan. Nah, fungsi dari prototipe ini adalah dapat membantu kita dalam menunjukkan kepada stakeholder tentang pengembangan dari suatu produk. Dan yang terakhir yaitu feedback and research. Dengan mendapatkan feedback atau umpan balik, kemudian tim pengembang nanti akan mencatat segala masukan yang diberikan oleh pengguna sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan produk selanjutnya. Metode yang ketiga yaitu Agile Development. Konsep ini dicetuskan oleh Ken Burke dan 16 rekannya yang menyatakan bahwa Agile Software Development adalah cara membangun software dengan melakukannya dan membantu orang lain membangunnya sekaligus. Inti dari metode ini adalah mengembangkan berdasarkan metode secara iteratif dan inkremental, di mana persyaratan dan solusi pengembangannya melalui kolaborasi antar tim dan mengatur dirinya sendiri dan lintas fungsi. Oke, dapat kita lihat terdapat dua perbedaan antara proses waterfall dan proses pada metode agile. Nah, waterfall ini tidak menggunakan konsep interaktif dan inkremental, jadi hanya melakukan satu kali proses saja. Sedangkan pada konsep agile, melakukan beberapa tahapan proses menjadi bagian-bagian kecil atau subproses. Dan terdapat 3 bagian subproses, yaitu design, develop, and testing. Kemudian dilakukan sebuah proses redesign, reiterate, redevelop, dan seterusnya. Metode yang terakhir yaitu metode Double Diamond. Metode Double Diamond adalah model proses yang dibuat pada tahun 2005 oleh British Design Council yang didirikan oleh Hugh Dalton pada tahun 1944. Nah, metode ini digunakan untuk memahami user beserta permasalahannya dan dapat menyelesaikan sebuah solusi secara kreatif dan inovatif. Strukturnya sederhana, hanya terdapat dua bagian persegi pada satu sudut, yaitu berlian pertama atau diamond pertama mewakili tahapan penelitian, sedangkan diamond yang kedua mewakili tahapan desain. Terdapat 4 tahapan proses pada Double Diamond. Yang pertama, ada discover. Discover merupakan pengumpulan data informasi yang dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh user secara relevan. Nah, pada tahap ini kita dapat menggunakan teknik user research seperti wawancara. Yang wawancara nanti kita dapat melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah dibahas atau belum ada jawabannya, serta kita dapat mencari suatu artikel atau e-book yang memiliki kapabilitas yang jelas dan baik. Sehingga nantinya kita dapat menentukan persona, yaitu persona sendiri adalah seorang user yang memiliki karakteristik yang dapat mewakili beberapa pengguna dalam jumlah yang lebih besar. Proses yang kedua yaitu define. Nah, define ini adalah membahas semua informasi yang telah dikumpulkan pada tahap discover yang nantinya akan ditentukan dan dijadikan sebuah permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Seperti kita dapat menentukan problem statement dengan mengambil satu masalah pokok yang diperoleh dari hasil wawancara,
dan menentukan bagaimana nih solusi yang tepat dan efisien untuk permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian kita dapat menggunakan metode how make we atau bagaimana kita dapat. Nah, metode ini merupakan bagian dari human centered design yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan solusi-solusi yang kreatif dari permasalahan pokok yang telah ditentukan. Kemudian, kita dapat menyimpulkan hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu develop. Menemukan solusi-solusi yang tepat untuk permasalahan yang didapat pada tahap define. Seperti identification solusi. Nah, identification solusi ini adalah sebuah proses secara kreatif untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mengkomunikasikan ide-ide baru di mana sebuah ide dapat dipahami sebagai dasar pemikiran yang dapat berupa visual, konkret, ataupun abstrak. Sehingga kita dapat membuat flowchart dari sebuah aplikasi yang dapat memudahkan dalam membayangkan bagaimana sebuah aplikasi dapat bekerja. Tahap yang terakhir yaitu deliver. Tahap pembuatan dan pengujian dari solusi yang telah didapatkan pada tahap develop. Tahap ini berlangsung secara iterasi atau berulang sehingga dirasa solusi yang dibuat sudah selesai atau sudah sesuai. Seperti information architecture. Nah, metode ini adalah sebuah cara untuk mengelompokkan dan mengatur konten pada aplikasi yang dibuat, baik itu website atau sebuah aplikasi mobile dengan cara yang efektif. Tujuannya apa? Karena tujuannya adalah dari information architecture ini kita dapat mengatur konten sesuai dengan kelompoknya sehingga saat pengguna menggunakan aplikasi mereka tidak kesusahan dalam mencari apa yang mereka butuhkan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian, proses low fidelity. Tahap ini merupakan proses yang berguna untuk menguji apakah desain yang telah dibuat sudah tepat dengan solusi yang ditawarkan dan jikalau terdapat perubahan pada desain, kita tidak kesusahan untuk mendesainnya ulang atau redesign. Setelah proses low fidelity dirasa sudah tepat dengan solusi yang ditawarkan, maka kita akan lanjut pada proses high fidelity, yaitu proses yang memvisualisasikan desain yang ada pada proses low fidelity. Double Diamond Service pada bagian UX design. Model ini mempermudah desainer dalam melakukan research dan redesign terhadap website atau aplikasi yang dibangun. Sedangkan pada bagian marketing, output yang dihasilkan dari metode ini adalah sebuah rancangan desain prototipe dari aplikasi. Maka selanjutnya dilakukan sebuah metode testing secara khusus dengan memberikan hasil redesign kepada pengguna yang nantinya pengguna dapat memberikan feedback dari setiap tampilan yang ada. Sedangkan pada bisnis strateginya, feedback tadi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan pada proses selanjutnya. Tujuan dari metode Double Diamond adalah menganalisis masalah sebagai landasan untuk membuat solusi yang tepat dan efisien. Dan juga metode Double Diamond ini berorientasi kepada manusia, sehingga desain yang dibuat sangat memenuhi kebutuhan manusia dan berguna bagi manusia. Oke, itu saja metode yang dapat kita terapkan pada UX Design Approach. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.